Halo, assalamualaikum sobat digital yang budiman. Kita akan lanjutkan lagi studi kasus RESTful API kita. Kali ini saya akan di video sebelumnya ini kita sudah membuat modul baru ya, mencari data user berdasarkan username-nya dari request parameter URL-nya username. Kemudian ini kita menjalankan model dari Mongoose, menjalankan metode find tapi dengan options berupa key data yang dicari dari parameter URL. Di video ini saya akan membuat modul baru untuk meng-create sebuah data baru ya, atau untuk untuk melakukan store data. Oke, kita akan buat modulnya terlebih dahulu. Export cons, namanya create user ya, create user, async, kemudian request response. Nah, ini kita akan menggunakan URL body, berarti ya, request URL body dari URL parameter ya, berarti ya, karena API itu kan menggunakan metode HTTP. Jadi kita akan bikin satu variabel baru namanya user data, itu adalah request body, isinya request body ya. Ini bentuknya array ya. Ini kita lakukan try seperti biasa. Kemudian di dalam try-nya saya akan buat satu variabel baru namanya users. Users ini akan menginstansiasi metode dari model ya, yang di modul user data ini. Kita kirim ini parameternya user data. Oke. Kemudian kita save ke database MongoDB kita. Await data usernya kita save. Ini metode dari Mongoose ya. Setelah di save, kita kembalikan respon statusnya 200. Kemudian kita kembalikan datanya, data users. Oke, ini kita handle errornya, catch errornya, kita kembalikan status errornya, JSON message, error message. Kita save, kita siapkan dulu routernya. Tadi nama modulnya itu create user, modul create user ya. Kita buat router baru, API router, tapi kali ini kita akan menjalankan API router ini dengan metode post ya, karena kita akan mengirim sebuah data. Kita ini parameter untuk URL nya adalah store, karena lazimnya seperti itu ya kalau RESTful API itu show, store, updated, dan delete. Dan kita jalankan modulnya create user, kita save. Untuk melakukan uji coba kita bisa menggunakan aplikasi Postman ya, enaknya pakai aplikasi Postman, tapi dengan menggunakan curl juga bisa ya. Kita akan lakukan dulu dengan menggunakan curl. Kita coba kirim data ke database MongoDB nya menggunakan curl
scroll, kemudian optionsnya minus bisa gini, data, kemudian kita kirim datanya, misalnya username-nya user 3, kemudian emailnya ini sama dengan ya 3, emailnya user 3 @email.com, and full name sama dengan user spasi 3. Oke, kemudian kita kasih option -x. Kita jalankan metode post ke HTTP API kita ya. URL-nya localhost 8081 API data, kemudian store. Tuh, coba kita enter. Nah, ini sudah berhasil terkirim ke database-nya ya. Coba kita cek datanya di URL ini, URL show ini. Nah, ini akan ada user baru karena kita tadi baru menginsert user 3 ya. Kita coba insert beberapa user lagi. Kita insert user selanjutnya adalah user 4 misalnya, email user 4, full name-nya user 4. Kita enter. Nah, sudah berhasil terkirim ke database. Oke, user 4 ada. Satu lagi deh, user 5 selanjutnya. Ini user 5. Kita enter. Oke, sudah terkirim. Nah, ini data dari database ya, dari MongoDB kita. Nah, ini data MongoDB kita ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan update data. Kita akan membuat modul untuk update data. Kita buat dulu modulnya, export cons update user. Ini asynchronous request response raw function. Ini untuk mengupdate data itu kita butuh parameter ID ya. Cons berarti parameter pertama yang kita butuhkan adalah parameter ID. Nah, kita kirim nanti ke URL nya request params.id. Kemudian kita butuh variabel untuk field MongoDB nya ya. Ini pertama username, kemudian email, kemudian full name. Ini kita ambil dari request body gitu. Selanjutnya kita siapkan satu variabel baru ini untuk menampung usersnya, untuk menampung data dari request body-nya ya. Ini berupa username ini dari parameter URL-nya, username, kemudian email dan full name, kemudian ID. Kemudian kita update datanya, await user data. Nah, tadi kan modulnya user data ya,
yang dari model ini, user data, kemudian kita jalankan metode dari Mongoose untuk mengupdate data, yaitu find by ID and update. Kita isi parameter pertamanya itu ID, kemudian parameter keduanya itu adalah data usersnya ya, users. Ini parameter ketiganya opsional ya, kita kirim option new, nilainya true. Oke, kita kembalikan lagi responsnya. Oh, ini kita harus ini dulu dari Mongoose ya, kita validasi dulu di sini untuk type-nya, untuk type object ID-nya. If not Mongoose dot types dot object ID dot is valid ya. Kita akan validasi dulu di sini. Ini jika ID-nya tidak valid, kita kirim status error nih, status 404 JSON. Ini kita pakai template literal message. Username dengan ID $ID tidak ditemukan. Gitu. Nah, baru ini kita jalankan jika ID-nya sesuai ya, valid. Kita update data, kemudian kita kembalikan status oke nya. JSON, kita kembalikan data users. Oke, kita save, kita coba update data ya. Kita gunakan crawl lagi. Crawl, kita akan update data username. Misalnya username akan kita update user 5, coba user 5, dan emailnya kita ganti deh, user 5 underscore user 5 underscore at email.com, and full name nya juga kita ganti, coba jadi user Johnny itu. Kemudian kita jalankan menggunakan option -x. Ini metodenya update. Untuk itu put ya, put http localhost 8081. Oh, kita belum siapkan routernya ya, lupa, sorry. Kita siapkan dulu routersnya. Ini kita import modulnya, tadi modulnya update user, dan kita buat router baru. Nah, ini kita akan menjalankan metode put ya untuk mengupdate datanya. Updated, kita kirim parameter ID, update user, save. Nah, kita coba ini update user menggunakan crawl -d dan user 5. Ini berdasarkan ID ya update nya. Emailnya kita ganti
jadi user underscore Johnny @gmail.com and full name user Johnny. Lalu kita gunakan -x, kemudian metodenya put ttp localhost 6081, URL nya updated, dan kita kirim ID nya, ID user 5 itu yang ini ya. Oke, kita copy ID nya, kita paste di curl nya, kita enter. Oh, error nih, cannot put updated. Updated kan. Oh, ini salah URL nya, harusnya API data, sorry. Kita enter. Wah, error nih, promise unhandled. Di bagian controller pasti. Oh, kita belum import Mongoose-nya, lupa, sorry, ngantuk. Import Mongoose from Mongoose, save. Oke, kita coba lagi ya. User 5 kita ganti nama emailnya dan full name nya kita ganti, enter. Nah, sudah berhasil, kita sudah berhasil mengupdate data user. Nah, ini jadi user Johnny ya. Oke, coba kita update user yang lain. Biar kita update ini user berapa ya yang kita update sekarang. Kita akan update user 4. Coba kita ambil ID nya, coba kita ganti user 4, kita update. Nah, user 4 sudah terupdate, kita reload. Oke, sudah terupdate ya nama email dan full name nya. Selanjutnya kita akan membuat modul untuk delete data ya. Kita buat modul baru, export cons delete user. Ini async request response. Delete juga kita butuh parameter ID ya.
response ID sama dengan request params ID. Jika tidak valid ID-nya, kita return status errornya. Jika ID-nya ditemukan, kita langsung delete datanya ya. Await user data. Nah, kita akan menjalankan metode dari Mongoose untuk mendelete data, yaitu find by ID and remove. Kita kirim parameter ID-nya. Kemudian kita kembalikan respon status OK nya 200 JSON. Kemudian kita kembalikan datanya. Ini user berhasil dihapus ya. Message aja deh, message. Kita save. Ini kita buat routernya, kita import modulnya tadi, modul delete user. Kita buat router baru untuk mendelete data. API router, kita gunakan metode delete. Ini parameter URL nya deleted, kemudian kita kirim ID ke controller delete user. Save. Kita coba untuk mendelete satu buah data user ya, menggunakan curl. Curl ini kita langsung pakai option X, kemudian metodenya delete localhost 8081 API data, kemudian URL selanjutnya deleted. Nah, kemudian kita kirim ID nya. Kita coba hapus user 5 ya. Kita ambil ID user 5, kita copy, kita paste di terminal, jalankan curl, coba kita enter. Nah, ini sudah berhasil dihapus ya. Kita sudah berhasil menjalankan metode delete user. Coba kita delete lagi satu buah user lagi. User yang ini, user 4. Kita delete user 4. Enter. Oke, user dengan ID ini berhasil dihapus. Kita reload, user 4 sudah tidak ada. Oke, di video ini kita sudah berhasil membuat metode delete ya. Kita sudah berhasil membuat operasional
manipulasi data, yaitu create, update, dan delete-nya sudah kita buat di controller, dan di routernya kita sudah buat jalur untuk menangani manipulasi data ya. Oke, mungkin di playlist selanjutnya kita akan coba menggunakan RESTful API ini dari sisi kliennya ya. Nanti kita buat REST kliennya mungkin akan menggunakan React.js ya. Saya pisah nanti di playlist yang lain. Oke, sekian tutorial Node.js dengan studi kasus membangun RESTful API menggunakan framework Express.js dan database MongoDB. Oke, terima kasih. Wassalam.